Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang kembali di channel Yujon Indonesia. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tetangga saya yang mempunyai bisnis jual beli mobil bekas. Karena kita tahu bahwa di masa-masa pandemi ini banyak sekali jenis usaha yang terkena dampak langsung dari pandemi COVID-19 ini. Ada yang penjualannya turun, ada yang bahkan bangkrut. Nah, bagaimana dengan bisnis jual beli mobil bekas? Mau tahu seperti apa? Langsung saja simak videonya. Oke, saudara, seperti yang sudah saya bilang tadi, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemilik dari showroom mobil-mobil bekas, dimana kebetulan ini adalah tetangga saya. Oke, apa kabar Mas Gajar? Alhamdulillah, baik Pak. Baik, social distancing ya? Social distancing. Oke. Oke, Mas Gajar ini adalah salah satu tetangga saya yang bisnisnya ini menjual mobil-mobil bekas. Oke, nah sekarang kita tanya-tanya, kita pengen tahu nih cerita Mas Ganjar dari awal deh, dari awal. Oke, kenapa tertarik menggeluti bidang bisnis ini gitu? Gimana awalnya tuh? Awalnya dari kerugian. Awalnya dari kerugian dulu sempat beli mobil, salah satu mobil Eropa lah. Dalam jangka waktu setahun itu hampir setengahnya hilang dalam arti itu awal beli sama kemudian dijual lagi, kebetulan kan saya orangnya jatuh harganya hampir setengahnya. Dari situ kebetulan saya ada saudara yang bergelut dibilang ini juga dijual beli mobil juga, ngobrol-ngobrol, udahlah dibanding kalau pesanan gitu mendingan kalian aja jual beli gitu kan. Kebetulan ada dulu sisa-sisa uang buat sisa-sisa kerja dulu, jadi putirin di situ pakai. Kemudian ada konsumen, dan saudara saya ini ada yang mau beli nih, ada untungnya gitu. Dari situlah jadi kecanduan gitu, jadi kecanduan. Oke, nah emang untung ruginya itu gimana? Untungnya banyak, emang gede gitu? Tergantung ya, kalau untung rugi itu kan rata-rata standar lah. Kadang kan kita menetapkan untungnya sekian, tapi kan realnya ya namanya usaha adalah. Tapi kan ada kita batasan, misalkan mau untung sekian, tapi kadang ya bisa lebih, bisa di bawah, kadang bisa jual modal juga gitu. Nggak inilah, cuman ya namanya usaha ya harus untung lah. Kebanyakan lah. Betul. Untung. Awalnya seperti itu. Nah, sudah berapa lama nih Mas Ganjar menggeluti jual beli ini? Awal belajar itu dari 2015, sekitar 5 tahunan lah. 5 tahun? Berjalan lah. Sudah cukup lama juga ya? Berarti sudah bisa merasakan suka dan dukanya nih di bisnis jual beli mobil ini. Apa itu suka dukanya itu? Kalau sukanya ya pasti kalau ngitung uang untung ya. Mobil keluar untung itu pasti suka. Dukanya? Dukanya ya kalau yang puncak-puncaknya inilah dukanya ketika ya musim pandemi ini, Covid ini yang paling dirasakan, paling duka itu. Paling duka itu ya. Kalau misalkan duka-duka yang biasa-biasa lah itu yang dilewatin ya. Kadang kita narik unit, kita narik mobil kan nggak semuanya ya, walaupun kita udah sering narik, tapi kan kadang ada juga yang di luar estimasi perkiraan kita gitu. Namanya mobil second kan ada aja harus perbaikan, atau ya perbaikan estimasi, misalkan dalam menarik estimasi misalnya sekian, ternyata lebih gitu kan untuk biaya estimasi perbaikan itu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya kan ke penjualan ya, jadi harga jualnya kurang, ataupun misalkan jual modal ataupun rugi gitu kan. Jarang lah kalau rugi, jarang lah. Namanya jual beli mobil jarang lah. Oh, jarang ya? Jarang. Tuh. Nah, biasanya nih kan yang saya tahu, kalau misalkan jual beli mobil bekas itu, yang paling ramai itu menjelang Lebaran atau pas puasa nih. Pasti. Nah, kemarin kan
Bulan puasa nih. Itu gimana penjualannya? Kalau kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jauh lah. Jauh lah. Nah, bahkan dengan bukan musimnya ramai-ramainya mobil, bukan bulan puasa juga dibandingin ini jauh dengan bulan-bulan biasa. Jauh ke bulan-bulan biasa bisa keluar 5 atau 6 sepinya ya. 5 sampai 6. Kalau bulan puasa sekarang hampir rata-rata ya, teman-teman saya juga yang jual beli rata-rata nol gitu, nggak bisa jualan. Itu di showroom nyetok kira-kira berapa unit mobil tuh? Kalau saya pribadi ada 11 unit. Kalau kayak saya makan pedagang kecil lah istilahnya kan. Kalau yang orang lain kan ada 80, 50 gitu. Itu nggak ada yang keluar kemarin? Nggak ada yang keluar. Ya adalah beberapa, cuman kan ya kalau misalkan mungkin pedagang besar adalah, tapi perbandingannya dengan bulan-bulan biasa, apalagi dibandingkan dengan bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya jauh lah. Oh jauh ya. Dengan bulan biasa pun jauh gitu. Paling dari yang keluar juga 1 atau 2, itu pun pedagang-pedagang yang unitnya banyak gitu, yang variannya banyak kan. Kalau misalnya semakin banyak varian kan orang mau nyari mobil ini ada. Kalau di saya kan terbatas, ada hanya beberapa ini, beberapa tipe, beberapa ini enggak. Beda dengan yang unitnya banyak, otomatis kan banyak pilihannya juga. Betul. Itu efeknya karena bulan puasa ini atau lebaran kali ini yang biasanya tahun-tahun sebelumnya rame orang membeli mobil gitu kan, dapat THR gitu kan, beli mobil, karena jatah mungkin pas masa-masa pandemi atau PSBB mungkin kali ya. Salah satu faktornya itu ada ya, karena orang juga kan ada larangan mudik kan. Itu larangan mudik. Ada PSBB juga, dia ya suruh diam di rumah kan. Orang juga kalau misalkan beli mobil kan mikir-mikir buat apa beli mobil, sedangkan kita aja suruh diam di rumah kan. Dilarang mudik lagi. Dilarang mudik. Salah satu faktornya itu, cuman faktor terbesarnya mungkin dari sisi finansial. Karena orang ya banyak yang kerja, terutama di kota saya ya, di Purwakarta, banyakan itu kan pemula yang yang rumah tangganya baru-baru, dia baru merangkak. Oh, pemula dalam arti finansialnya yang mulai mapan lah gitu ya. Mapan lah, dari peralihan dari motor ke mobil lah biasanya. Oh iya. Nah itu karena mereka kan dia terganggu secara finansialnya, karena ya ada yang PHK, ada juga yang dirumahkan. Mungkin mereka mikir-mikir juga, walaupun mereka gaji tetap masuk, tapi kan mikir-mikir juga ke depannya gimana gitu. Betul, cicilan kreditnya mungkin itu. Karena sebagian besar saya menjual unit ya melalui kredit. Oh, kredit ya, melalui kredit. Nah, kira-kira yang sering dijual itu jenis mobil seperti apa? Apakah seperti SUV, MPV, city car? Kalau di Purwakarta sendiri itu pasaran ya banyaknya di MPV sama city car. Terutama MPV lah Purwakarta. Ya. MPV kelas-kelas kayak Xenia, Avanza ya. Juara banget itu ya. Juara itu. Apalagi musim-musim lebaran, musim-musim mudik itu yang paling banyak dicari ya kelas-kelas 3 seat Avanza, Xenia. Tapi tidak berlaku di masa ini ya. Nggak ada. Mau jual sekarang susah. Nah, selain kendala itu ada kendala lain nggak? Karena saya sempat dengar juga katanya untuk skema tadi kan kredit ya, berarti kan harus mencicil gitu kan? Itu katanya DP-nya itu sekarang itu ada aturan DP masuk untuk cicilan mobil itu 50% mungkin ya? Iya. Itu gimana tuh? Konsumen tetap ada, sebetulnya ada kemarin juga, cuman nggak sebanyak yang ini, tetap yang nanya, yang lihat ada. Ya, cuman terkendala terbenturnya dari pembiayaan dari pihak leasing ya. Salah satunya ya mungkin karena kebijakan pemerintah untuk WFH atau ya PSBB, sebagian besar leasing itu stop selling. Oh, leasing stop selling? Stop selling, sebagian besar, hanya beberapa lah, 1 atau 2 lah yang masih jualan lah. Masih jualan, itu pun dengan DP yang besar gitu. Yang 50% tadi 50%, itu? 50% ada yang DP-nya harus 60%, ada 50%, berikut harus deposit. Untuk angsuran 3 bulan ke depan itu harus dibayar di muka gitu. Wih, makin susah aja ya. Ya, orang berpikir ya lebih baik beli cash kan kalau gitu. Betul. Tapi konsumen saya rata-rata kan di sini bukan konsumen cash, tidak seperti di kota-kota besar. Bandung, Jakarta banyak lah konsumen cash.
Kalau di sini kan di Purwakarta jarang lah. Ya, karena tadi itu kita kan di sini segmennya segmen pemula. Oh iya ya, karena kan tiap konsumen tiap kota itu beda-beda ya tipenya ya. Beda-beda, karakternya beda-beda. Nah, sekarang kan masa-masa PSBB nih ya. Kemarin kan juga sempat ada aturan bahwa mengendarai mobil itu penumpangnya itu hanya setengahnya. Ya. Dengan mengedepankan social distancing gitu ya. Jadi satu di depan, satu lagi di belakang, itu pun zigzag gitu. Ya. Nah, ini ada kemungkinan ada tren baru nggak dalam menjual mobil gitu, yang tadinya mobil-mobil jenis Avanza Xenia gitu kan, mungkin beralih ke city car gitu untuk jualannya, yang lebih efisien, yang menampung sedikit penumpang. Kalau perkiraan saya sih enggak sih, tetap orang juga mungkin ini karena setiap orang, dan saya pribadi beranggap ini nggak bakalan lama kan, nggak bakalan nggak tetap gitu kan. Nanti ada mungkin setelah reda pandemi ini, COVID ini, mungkin kan kembali lagi kebiasaan seperti semula gitu kan. Apalagi setelah PSBB dicabut kan, itu hanya berlaku untuk masa PSBB aja kan. Betul. Mungkin ya tetap tetap lah, maksudnya segmen Avanza lah, MPV lah yang tetap primadona lah, yang banyak, terutama di kota Purwakarta ini gitu. Tetap lah nggak ada peralihan ini. Sekarang nih kita kan sudah tahu masa-masa pandemi ini sulitnya seperti apa dalam menjual mobil gitu kan. Ada kiat-kiat tertentu nggak, atau solusi mungkin, atau memberi diskon biar orang bisa membeli mobil gitu? Otomatis pasti kalau misalkan harga turun pasti. Ya namanya usaha kan, uang harus muter kan. Otomatis yang biasanya kita misalkan pasarannya 100, ya kita turunin, minimal kita keluar dulu lah barang sekarang. Nggak ada harus untung sekian gitu. Yang penting tetap kita buka harga ke konsumen tetap sekian misalkan kan. Cuman kalau realnya yang penting barang keluar dulu lah. Pasti otomatis itu kan jadi yang harganya awalnya pasarannya 100 misalkan, sekarang pedagang itu bisa dijual di 90, minimal keluar lah unit. Minimal keluar aja gitu ya. Minimal keluar aja. Yang pasti diturunin harga. Diturunin pasti. Diskon berarti itu ya. Lah, sementara diskon. Ya mungkin dengan menghitung ada perhitungannya juga mungkin kali ya, karena kan yang namanya mobil bekas gitu kan, itu kan belum kita memelihara fisiknya masih gitu kan. Kemudian pajaknya juga. Itu beberapa kejadian saya juga kan, tarikan bulan Januari Februari, ya sekarang udah Juni, ada beberapa unit yang sudah habis masa pajaknya. Itu kan otomatis bertambah lagi modal kita. Oke Mas Ganjar, senang sekali bisa ngobrol. Ternyata bisnis jual beli mobil bekas ini walaupun salah satu usaha yang terkena dampak langsung dari masa-masa pandemi atau PSBB ini, ternyata masih bisa hidup karena mempunyai kiat-kiat tersendiri juga. Dan yang namanya bisnismen atau usahawan atau pengusaha ya harus pintar-pintar lah ya. Iya. Harus seperti itu. Biar bisa tetap hidup, bisa tetap survive gitu. Dan berdasarkan obrolan kita tadi bahwa kedepannya mungkin nanti kita akan kembali normal lagi, mudah-mudahan kita akan kembali normal lagi, dan kita juga bisa berkendara seperti biasanya lagi. Kemudian daya beli konsumen atau masyarakat Indonesia juga bisa seperti biasa lagi, membeli mobil-mobil ya, mudah-mudahan. Jadi kedepannya ya kita berdoa saja supaya masa-masa sulit seperti ini berakhir dengan cepat. Oke, terima kasih. Cukup sekian bincang-bincang saya dengan Mas Ganjar dari lupa saya tadi nama store-nya apa? Jiwa Diwangsa. Jiwa Diwangsa. Oke, miliknya Mas Ganjar. Oke, saudara, cukup sekian video kali ini bincang-bincang saya dengan Mas Ganjar. Terima kasih sudah menyimak. Kalau kalian suka, silakan komen, klik like, subscribe, and share video ini ke seluruh dunia. Sampai jumpa di video-video berikutnya.